Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Tuhan, menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dekati hadirat Tuhan, ada di dalam hadiratnya. Itu yang paling indah bagi kita. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di sanalah kami dapat menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu. Kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau besar, sungguh Kau indah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami masuki hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan hadirat-Mu memenuhi kami. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau tempat kami berteduh, hanya Engkau tempat kami berlari. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan
kasih Tuhan bagi kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh langit, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekalian sembah Tuhan. Sebab besar kasih setia Tuhan, sebab besar kasih anugerah-Nya. Oh, terlalu dalam untuk dapat dimengerti. Oh, Kau sungguh besar, Yesus, sungguh indah. Amin. Sungguh tak terselami pikiranmu Tuhan, Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan, mari ingat setiap pengorbanan Yesus. Amin. Yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Nyatakan rindu kita kepada Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Inilah rindu kami kepadamu. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ya Rabbah,
Engkau yang begitu baik bagi kami. Engkau yang sudah menebus kami. Engkau yang sudah memberkati kami. Karena Engkau kami hidup. Inilah rinduku kepadamu. Segenap
kami, segenap hidup kami bawa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Selamanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan.
menyatakan kasih kita kepada Tuhan, berikan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Biar menjadi ungkapan kasih kita sampai bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sekali lagi, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Mari kita satukan hati kita untuk kita naikkan doa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi. Oh haleluya, haleluya. Oh terpujilah Kau Bapa yang baik. Biarlah wajah-Mu yang penuh kasih itu selalu tertuju atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia, dan juga ada di negeri kami Indonesia, biarlah wajah-Mu senantiasa tertuju pada bangsa ini, pada negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menyinarinya dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu yang besar itu Tuhan selalu tercurah atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Roh-Mu Tuhan, roh takut akan Tuhan berkuasa melanda seluruh pelosok negeri ini. Bila Roh-Mu Tuhan membuka mata rohani lebih banyak orang untuk dapat melihat kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus, yang kami muliakan, yang kami sembah, karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu atas negeri kami. Tuhan, untuk pelaksanaan vaksinasi yang sedang digalakkan di seluruh pelosok negeri, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, biarlah proses pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Berkati setiap jenis vaksin yang digunakan, itu biarlah menjadi kebaikan, membawa kebaikan buat seluruh masyarakat yang menerima. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami memberkati setiap jenis vaksin yang digunakan. Semuanya diberkati Tuhan, dikuduskan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat pada pemerintah yang saat berkuasa. Kami berdoa berikan hikmat pada para pejabat yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bila Roh-Mu menuntun mereka untuk dapat melakukan yang terbaik untuk negara kami Indonesia ini, untuk menggunakan seluruh sumber daya alam yang begitu luar biasa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia semata-mata. Berikan hikmat-Mu, berikan takut akan Tuhan pada mereka semua, supaya semua dari pejabat-pejabat ini boleh menjalankan tugasnya semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa negara kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kalau ada oknum-oknum jahat yang coba memecah belah bangsa ini, ada oknum-oknum jahat siapapun itu yang merancang suatu yang buruk untuk memecah belah atau merongrong negeri ini, kami patahkan siasat jahat itu di dalam nama Yesus. Siasat jahat apapun dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, tidak dapat terlaksana dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga secara khusus buat umat-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu saat ini sedang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit, di rumah, baik karena penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus atau apapun, atau kelemahan tubuh yang lain, kami berdoa biarlah kuasa bilur-bilur-Mu saat ini bekerja di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur menyembuhkan, memulihkan setiap bagian tubuh yang sakit dan lemah, dipulihkan, jadi sehat dan jadi kuat kembali. Kalau kelemahan tubuh sakit ini karena virus atau bakteri yang berbahaya, kami patahkan kuasa virus bakteri berbahaya itu di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan terjadi mulai saat ini atas umat-Mu yang beriman, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang sedang dalam kesulitan keuangan atau persoalan apapun, Engkau melihat mereka, tolong jamah mereka, berikan belas kasih-Mu, jalan keluar buat mereka tepat waktunya. Biarlah melewati segala kesulitan, persoalan yang mereka hadapi, mereka boleh melihat kasih sayang-Mu, mereka boleh melihat kuasa-Mu bekerja, mereka boleh mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi dan semakin mengasihi. Dan pakai mereka kemudian sebagai saksi-saksi-Mu yang luar biasa lewat pengalaman pribadi bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa permohonan kami, syafaat kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan, dan saya percaya setiap kita merasakan kasih Tuhan hari ini. Kita sedang belajar untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Dan mengapa itu penting? Karena mengasihi Tuhan adalah salah satu syarat untuk kita merasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Salah satu ayat yang menjadi ayat emas bagi banyak orang ada di Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, banyak orang hanya berhenti di situ. Tuhan bekerja datangkan kebaikan, Tuhan bekerja datangkan kebaikan, Tuhan bekerja datangkan kebaikan. Betul, tapi saudara, ini Tuhan bekerja bukan untuk semua orang mendatangkan kebaikannya. Ya, karena ayat berikutnya berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mengapa kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Mengapa? Karena tadi bagi mereka yang mengasihi Dia, Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu yang baik, baik itu yang kurang baik, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, saat kita mengalami hal yang indah maupun bencana sekalipun. Saudara, Tuhan di atas semua itu bisa mengubahnya
menjadi kebaikan. Saya sering berkata berulang kali, kita bisa punya masalah karena berbagai alasan. Bisa karena kebodohan kita, kesalahan kita sendiri, dosa kita membuat kita gagal, membuat kita sakit sengsara. Kita bisa juga dalam masalah karena orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Kita bisa berbuat baik, orang masih berbuat jahat dan kita mengalami sengsara. Kita juga bisa punya masalah karena alam, karena situasi sudah jaga baik-baik tapi masih kena COVID, masih kena bencana, ya, ekonomi sedang lesu dan semua kena. Itu di luar kesalahan kita atau orang lain, tapi memang situasinya demikian. Tapi kita juga bisa kena masalah karena serangan dari iblis. Nah, tapi di atas semua itu Roma 8:28 mau berkata, Tuhan mau bekerja dalam segala sesuatu, ujungnya akan baik. Nah, syaratnya Anda tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Justru saat Anda sedang mengalami situasi tidak baik, ayat ini sangat diharapkan. Kalau semua sudah baik, ayat ini lupa. Tapi ketika kita dalam kondisi ada tantangan, dalam kondisi ada masalah, sakit penyakit, dalam tertekan, justru ayat ini harus menjadi pegangan Anda. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan selama aku mengasihi Dia dan selama aku mau terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat ini mau berkata termasuk kondisi buruk sekalipun. Tadi ya saya bilang penyebabnya bisa bermacam-macam, tapi Tuhan itu semacam yang akan memberi jalan keluar, rencana penyelamatan, rencana untuk Anda lepas dari masalah itu dan mengalami kemenangan. Nah, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mencari rencana Tuhan itu, Anda terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Anda mau mengikuti rencana Tuhan, dan Anda ujungnya akan melihat Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan, aku mengasihi Tuhan. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan, aku mau mengikuti rencana Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau mengikuti rencana Tuhan. Dan semua akan baik buat Anda. Haleluya. Hari ini tanggal 7 Oktober. Tapi hari ini saya mau sharekan, ini adalah rekaman karena kita ambil tanggal 5 Oktober karena hari ini ada seorang jemaat kita yang akan berangkat ke Jakarta tanggal 7 ini untuk mengikuti sebuah kompetisi nasional yang akan disiarkan di satu stasiun TV dan itu akan menjadi dikenal oleh banyak. Nah, siapa dia dan apa yang akan dikerjakan? Saya percaya ini penggenapan dari Roma 8 ayat 28. Saya melihat beliau cinta Tuhan, bahkan mau melayani Tuhan, dan saya percaya ayat ini sedang terjadi. Karena hari ini dia ada di sini, jadi saya mengajak untuk secara mendadak ya, untuk dia kesaksian supaya nanti kita bisa sama-sama mendoakan setiap doa pagi sehingga rencana Tuhan yang terjadi. Rencana Tuhan akan membuat Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ya, siapa dia? Saya mengundang untuk bersaksi pagi ini yaitu Chef Nathan. Silakan Chef Nathan. Ya. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Handoyo dan para hamba Tuhan yang memberi kesempatan saya kali ini untuk bersaksi. Ya, Shalom teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, dan terutama teman-teman di gereja saya, Efrata.
Hari ini saya ingin memberikan satu kesaksian yang mungkin bisa membuat pencerahan atau ilmu baru yang bisa saya bagi. Jadi ceritanya nanti tanggal 7 itu saya akan berangkat ke Jakarta. Nah, kenapa ke Jakarta? Karena puji Tuhan saya keterima MasterChef Indonesia Season 9. Yeay, ya kira-kira seperti itu. Dan kalau dipikir secara pikiran mungkin orang Semarang nggak mungkin ke Jakarta, susah lah gitu. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain, saya bisa maju untuk babak audisi on air pertama yang nanti juga akan disaring juga. Tetapi saya yakin Tuhan akan memberikan berkat buat saya supaya saya bisa terus maju kalau motivasi dan hatimu benar. Seperti itu, ya. Saya ingin sedikit cerita tentang kenapa saya masuk ke MasterChef, karena tiap manusia punya perjalanan hidup yang pastinya ada up and down, ya. Jadi ketika saya pernah merasakan ujian 2019, saya sakit yang mungkin juga dibantu oleh banyak pendoa di gereja lokal saya. Saya kena sakit di usus yang diharuskan dipotong ususnya dan memakai kantong yang mungkin awalnya saya nggak tahu nih berapa lama pemakaian kantong itu supaya bisa normal. Tapi Tuhan berkehendak lain, hanya 7 bulan saya bisa pulih. Dan pada saat itu pun saya berjanji, hidup saya akan saya pakai untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan apa yang saya bisa, saya akan pakai untuk membantu banyak orang. Nah, salah satunya adalah saya ikut MasterChef ini adalah kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan ingin saya menang, pastinya orang-orang akan tahu. Dan ketika orang tahu saya akan jadi saluran berkat untuk banyak orang. Itu mungkin salah satu yang saya amini dari Pak Pendeta yang juga berbicara soal iman seperti itu. Ya, jadi proses masih panjang, mungkin 5 bulan akan saya alami kalau saya mau jadi pemenang dan meninggalkan keluarga, meninggalkan bisnis, meninggalkan semuanya. Pelayanan juga, kebetulan saya pelayanan di gereja lokal saya Efrata, tapi saya yakin pasti Tuhan menjaga semuanya. Tuhan sudah tahu nih kalau dikasih kesempatan berarti saya nggak perlu khawatir, kira-kira seperti itu. Saya nggak perlu worries tentang apapun karena hidup mati adalah milik Tuhan, ya. Nah, untuk ceritanya MasterChef ini yang daftar ribuan, tetapi kita disaring jadi kalau nggak salah 30 ya dari seluruh Indonesia, dan itu secara manusia oke lah, karena banyak orang yang lebih pintar, lebih tahu tentang masak daripada saya. Tetapi saya yakin Tuhan punya rencana ketika saya ikut dipilih seperti itu, ya. Dan ini juga berarti juga buat anak-anak muda dimanapun Anda berada, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena kalau Anda ingin sesuatu, mimpilah dulu. Sehabis mimpi, doa. Ya, tanya sama Tuhan, ini benar kehendakmu bukan Tuhan? Dan selalu sertakan ketika kita mau melakukan sesuatu. Kita minta pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, supaya kita pun juga merasa lega, merasa nyaman ketika kita mau memutuskan segala sesuatu. Dan ternyata saya yakin ketika saya dipilih, Tuhan berkehendak di MasterChef Indonesia, ya. Teman-teman dukung ya untuk kedepannya. Nah, untuk tadi sudah kenapa saya ikut MasterChef, karena saya ingin menjadi influencer, menjadi berbagi kepada orang dan menjadi alat untuk kelebaran kerajaan Tuhan dan memberkati orang banyak. Karena ketika kita dikenal orang, pasti akan bisa menjangkau di luar aspek yang hanya lokal saja, mungkin di daerah-daerah tertentu atau di instansi tertentu atau di agama tertentu. Oke, terus kemudian prosesnya ke sana
tanggal 7 saya ke Jakarta, akan karantina lama, tadi saya bilang udah 5 bulan, dan yang pasti akan menghadapi pressure mental ya. Hopefully enggak pressure test ya, karena pressure test itu kalau yang gagal masak ya, tapi pressure mental. Tapi saya yakin justru saya akan lebih bertumbuh, lebih banyak belajar tentang bagaimana mengenal orang, tentang bagaimana memahami orang, tentang bagaimana mengenal dunia entertain ya, karena itu disiarkan di RCTI, di TV. Jadi pastinya kita harus konsentrasi dan kita harus tertib ya untuk bisa disiarkan seluruh nasional atau bahkan lewat live streaming bisa di seluruh dunia, di YouTube-nya juga. Terus kemudian seneng nggak? Seneng, pastinya seneng sekali. Ninggal keluarga kangen nggak? Ya cuma 5 bulan sih, bukan 5 tahun, jadi ya nggak apa-apa ya. Dan kita sudah berdoa dan kita sudah prepare semuanya, bisalah untuk 5 bulan seperti itu. Kemudian di sana ngapain aja saya juga belum tahu, tetapi kemarin ada term and conditionnya yang pasti akan heboh di sana. Nanti habis dari sana kita akan berbagi lagi mungkin ya. Jadi saya akan cerita bagaimana keadaan di sana. Terus kemudian ya ketika bisa belajar, bisa berkompetisi dengan banyak orang dan bisa mengenal dunia entertain ini, saya harapannya adalah bisa menjadi berkat buat siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi ketika saya sakit, saya sempat berpikir bahwa itu titik terendah saya, tapi ada beberapa orang yang menguatkan, salah satunya Pak Pendeta Handoyo Lim yang mengatakan bahwa hidupmu itu seperti puzzle. Ya, puzzle yang Tuhan sudah atur, Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah tahu yang terbaik itu seperti apa. Mungkin kita manusia aja yang kadang bingung, kita harus apa? Kita kok ngalami kayak gini, kok kita ngalami hal-hal yang kadang buat kita stres. Tapi percayalah, ya, semua itu sudah ada patronnya dan Tuhan sudah tahu. Di sini adalah bukan cobaan tetapi ujian. Ujian untuk imanmu, ujian untuk hatimu, dan yang pasti ketika kamu lulus ujian, kamu akan jadi pemenang. Seperti itu, ya. Dan harapan saya ketika saya dikasih kesempatan untuk hidup lagi, ya, karena itu termasuk operasi besar dan saya mengalami ada kegagalan di operasi pertama, saya cuman bilang, ya, kalau Tuhan kasih hidup lagi, Tuhan, aku minta buatlah aku menjadi seorang pemenang, buatlah aku menjadi seorang yang hebat, supaya aku bisa menjadi alatmu, supaya aku bisa memuliakan Engkau, supaya aku bisa menjadi saluran berkat-Mu untuk semua orang, supaya orang lihat Tuhanmu tuh hebat, Tuhan Yesusku hebat, seperti itu. Dan ternyata proses setelah saya sakit, ya memang itu saya amini dan saya syukuri, memang banyak hal yang terjadi yang di luar dugaan, di luar pikiran, di luar nalar, di luar semua yang terjadi sama saya. Meskipun pastinya jangan pernah bilang, aku udah enak nih, enggak mungkin ngadepin stres. Enggak mungkin. Setiap orang yang masih hidup, yang masih bernafas pasti akan ngalamin stres. Ya, tetapi bagaimana kita menghadapi stres itu, mendapatkan solusi dan bisa menyelesaikan dengan baik, dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang bukan dari Alkitab, bukan dari firman Tuhan, seperti itu. Ya, untuk inspirasi saya kepada teman-teman, apa ya? Tadi sudah bilang tetap bermimpi, kalau punya sesuatu pengen sesuatu ya, tapi juga harus bersyukur. Kalau ada belum dikasih ya berarti coba lagi. Jadi kelemahan orang itu banyak kan suka menyerah. Ya, kalau Anda suka menyerah ya kesempatan akan hilang. Tetapi ketika Anda belum mendapatkan kesempatan itu, cobalah untuk berusaha lagi dan
selalu berharap, karena itu yang saya lakukan. Jadi mungkin dalam proses menunggu waktu itu deg-degan atau ndak tenang, ya itu biar, itu manusiawi. Kalau Anda tenang terus ya nanti malah repot gitu kan gitu ya. Jadi buat teman-teman tadi yang saya udah kasih inspirasi, buat gereja lokal saya, Gereja Efrata ya, Pak Handoyo Lim dan para hamba Tuhan, terima kasih buat supportnya, buat doanya. Semoga saya bisa menang, bukan hanya materi yang saya dapat, bukan hanya ketenaran, tetapi moga-moga saya juga bisa menjadi alat saluran berkat dari Tuhan buat banyak orang ya. Dan nanti apa yang saya bisa akan saya bagi ya untuk menginspirasi teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Dan akhir kata, saya ada kerinduan untuk menyanyikan sebuah lagu yang ini lagunya sangat menguatkan saya, dan kebetulan waktu itu dinyanyikan juga di gereja dari NDC. Saya akan coba menyanyikan bukan untuk kuat dan gagah saya, tetapi ini merupakan ungkapan hati dan semoga bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat jemaat teman-teman di doa pagi. Ya, seperti ini. Oke. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Oh Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Terima kasih buat kesempatannya.
Pak Han. Terima kasih Pak Han, silakan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mau berdoa buat Pak Nathan yang tanggal 7 ini akan berangkat ke Jakarta dan mulai untuk acara MasterChef. Mari kita berdoa supaya hidupnya dipakai Tuhan dan Roma 8 ayat 28 akan terjadi. Mari arahkan tangan dari tempat Anda ke Chef Nathan. Dalam nama Yesus, Bapa, kami menyatukan iman kami. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan Chef Nathan dari operasi di ususnya, perjuangan sekian bulan lamanya, dan sekarang dia kuat. Ini adalah rencanamu Tuhan. Kalau tanggal 7 ini Chef Nathan akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti MasterChef, Tuhan akan menolong. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Hikmat Tuhan menguasai hamba-Mu ini. Semua yang terbaik dari Tuhan, Tuhan limpahkan dalam hidupnya, karena dia mengasihi Tuhan dan mau menjadi saksi Tuhan. Tuhan jagai kesehatannya, Tuhan jagai kekuatannya. Ketika dia menghadapi tantangan demi tantangan, Roh Kudus yang akan memberi hikmat, yang akan memberikan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia katakan, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah hatinya kuat, hatinya teguh, hatinya terus berserah kepada Tuhan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang menopang hidupnya. Kami percaya Tuhan beserta. Kami tidak tahu akan hari esok, tapi apapun itu, kami berdoa Chef Nathan akan terus cinta Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus memuliakan Tuhan, sampai pada akhirnya. Kami percaya kompetisi ini hanyalah bagian dari sebuah puzzle kehidupannya. Ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar yang menanti hidupnya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Melalui hidupnya banyak orang-orang yang akan bertumbuh, bahkan ada banyak orang yang belajar, yang diberkati. Ada banyak orang-orang yang miskin, janda-janda, yang tidak punya penghasilan, tapi ketika menyaksikan apa yang dia buat, mereka dibangunkan kemampuan mereka, dan mereka bisa mengolah. Sama seperti Elia hanya berhadapan dengan seorang janda yang punya tepung sedikit dan minyak sedikit, tetapi karena Elia memberikan nubuatan, ajaran, perintah, dan janda ini melalui tepung sedikit, minyak sedikit bisa mencukupi kehidupan sepanjang musim kekeringan itu. Saya berdoa Chef Nathan akan seperti Nabi Elia itu, yang ketika dia menyampaikan, maka banyak orang yang akan mencobanya, dan mereka melihat pemeliharaan Tuhan ketika mereka membuat masakan demi masakan. Oh, dalam nama Yesus, hamba-Mu melihat orang-orang yang bahkan tidak pernah ketemu dengan Chef Nathan, yang ada di pedesaan, yang ada di kota, ada di gunung, di pantai, di tempat terpencil, tapi mereka bisa memasak yang sehat, mereka bisa mendapat penghasilan yang baru karena ada Chef Nathan yang dengan murah hati berbagi dan mengajar mereka. Dan kami percaya dia akan diurapi, diberkati, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan tidak kebetulan menyelamatkan hidupnya dari masalah pencernaan, dari operasi usus yang beresiko tinggi. Tuhan punya rencana besar, dan biarlah Chef Nathan terus dalam rencanamu itu, terpanggil sesuai rencanamu dan mengasihi engkau. Maka Roma 8 ayat 28 sedang terjadi di hidupnya. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati keluarganya, berkati semua bisnis yang ditinggalkan, pelayanan semuanya akan tetap baik, sekalipun dia harus beberapa bulan meninggalkan semuanya ini.
Berkat Tuhan mengalir menyertai keluarga besar diberkati, semua jemaat Efrata, semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan, yang ikut mendoakan pagi ini, Tuhan juga memperhitungkan, memberkati. Kami percaya bukan hanya Chef Nathan, tapi hidup kami juga Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Kami harus siap menerima yang terbaik dari Tuhan selama kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berkati semua yang melayani hari ini, berkati hidup kami, berkati kalau nanti malam kami akan worship bersama-sama jam 6:30 malam. Tuhan mengurapi kami semuanya. Kami masuki hari ini dengan sukacita dan kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati luar biasa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Thank you saudara. Selamat. Pasti sukses, Tuhan berkati. Saudara terus doakan ya, terus ikuti. Nanti akan tampil di RCTI dan kiranya dari Efrata menjadi berkat buat nasional Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Tuhan beserta, Tuhan memberkati.